Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kembali yaitu pada kajian kitab Al-Fiqih yang berjudul Min Kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Salim bin Sumar Al-Hadrami nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembukaan atau muqaddimah, sekarang kita akan langsung membahas tentang faslun. Faslun yaitu fasal. Fasal ini apa? Fasal adalah sebuah pembatas atau pemisah ya. Pemisah antara satu bab dengan satu bab yang lain. Jadi faslun ini adalah satu pemisah. Misalnya kalau dalam kitab-kitab itu ada faslun seperti itu. Faslun ini artinya adalah pemisah. Pemisah dari apa? Jadi antara bab yang satu dengan bab selanjutnya itu tidak ada kaitannya. Jadi tidak ada sambungannya, tidak ada kaitannya, nggak nyambung kayak gitu kalau misalnya digabungin. Makanya butuh pemisah. Pemisah ini namanya adalah faslun. Baik, kita akan baca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Arkanul Islami khamsatun, yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Kita membahas dulu tentang rukun Islam. Oh, kok enggak nyambung gitu? Kan ini pembahasannya fiqih, kenapa jadi rukun Islam? Ya karena di dalam fiqih ini kita membahas tentang rukun Islamnya juga. Rukun Islam yaitu tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, dan tata cara yang lainnya. Itu kita bahas. Makanya kita perlu untuk mengetahui rukun Islam. Karena sangat miris ya, zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang tidak hafal rukun Islam, yang tidak hafal rukun iman. Bagaimana dia akan mengamalkan isi rukun Islam atau rukun iman kalau misalnya dia sendiri tidak tahu apa itu rukun Islam, ada berapa, ada urutannya apa, bagaimana dia akan bisa mengamalkan kalau dia tidak hafal rukun Islam. Dan rukun Islam ini wajib, orang gak akan bisa menjadi Islam kalau rukun Islam ini tidak dikerjakan. Islamnya gak sempurna. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 3, Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi kalau misalnya kalian ngaku Islam, kita semua ngaku Islam, tapi ketika kita tidak melakukan satu saja dari perkara ini, maka batal Islam kita. Maka kita tidak disebut sebagai Islam atau Muslim. Karena salah satu di antara 5 ini kita tidak kerjakan. Entah itu karena malas ataupun karena nggak percaya. Kalau nggak percaya, dia dihukumi kafir. Tapi kalau misalnya dia malas atau dia nggak mau ngerjain karena malas atau nggak tahu, maka dia dihukumi fasik. Makanya kita di sini belajar supaya apa? Supaya kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna ketika kita mengamalkan rukun Islam ini. Baik, langsung aja kita bahas ya. Arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi gini, perumpamaannya dulu. Perumpamaan jadi dari bunyal Islam atau arkanul Islam, rukun Islam. Ada sebuah rumah, ada seseorang yang ingin membangun rumah, maka orang tersebut pasti akan membangun tiang-tiangnya terlebih dahulu. Jadi rukun Islam tuh tiang.
tiang-tiang dari agama Islam. Makanya disebutkan kan sholat adalah tiang agama. Karena sebuah bangunan tidak akan berdiri kalau misalnya dia nggak ada tiangnya. Kalau satu aja tiangnya itu nggak ada atau tiangnya roboh, maka bangunannya lainnya akan roboh semua. Seperti itu. Bisa dibayangkan ya, ada sebuah rumah nggak pakai tiang. Apakah bisa berdiri kokoh? Tidak. Jawabannya tidak. Dia pasti akan hancur. Begitu juga dengan seorang muslim. Orang muslim itu harus lima-limanya dikerjakan. Rukun Islam ini lima-limanya harus dikerjakan. Kalau salah satu saja tidak dikerjakan maka batal, maka roboh. Keislamannya itu roboh. Tidak disebut sebagai orang muslim, seperti itu. Kalau nggak disebut sebagai orang muslim antara dua, dia kafir atau fasik. Waliyadzubillah. Nah, ada yang berkata bahwa kita nggak perlu melakukan rukun Islam, misalnya nggak perlulah kita sholat misalnya gitu, karena mungkin malas atau apa, kita nggak perlu sholat atau nggak mau sholat. Tapi kita bagusin akhlak kita kepada orang lain, misalnya kayak gitu. Gak apa-apa, nggak sholat, yang penting kan kita baik sama orang. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Jadi ibaratnya tadi rumah, misalnya rumah itu harus ada tiangnya, dan kayak akhlak yang baik, ataupun bagaimana kita beramalan-amalan yang sunnah, yang bukan wajib ya. Kalau 5 ini kan sudah tentu wajib. Itu bagaikan temboknya, catnya, interiornya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita udah sholat, maka kita sudah mendirikan sholat, mendirikan puasa, maka kita sempurnakan rumah kita itu dengan tembok, dengan cat, dengan interior. Nah, interior dan tembok-temboknya itu bagaikan penyempurna rumah itu bagaikan amalan-amalan sunnah. Jadi nggak mungkin orang itu beramal amalan sunnah kalau misalnya dia sendiri bangunannya belum berdiri. Masuk akal ya? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Nah, makanya itu kita harus melakukan semua dari rukun Islam ini. Yang tadi pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat artinya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi saja itu tidak cukup ya bagi kita untuk hanya bersaksi saja bahwa Allah itu adalah Tuhan. Tidak cukup. Kita harus bersaksi dan mencintai Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun itu. Apapun itu kita tidak boleh menyekutukan Allah. Karena dosa yang paling besar adalah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Ya, memang aku mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Tapi di sisi lain dia meminta pertolongan kepada dukun atau kepada orang yang dia mengakui bahwa dia katanya pintar atau orang pintar, atau dia bersekutu dengan jin, seperti itu ya. Nah, ini dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia nyembah Allah, tapi di sisi lain dia juga percaya kepada orang lain atau makhluk yang lainnya. Maka ini disebut dengan syirik. Syirkun akbar, yaitu syirik akbar. Dan syirik ini dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau selama di dunia dia itu tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dia sudah tobat dari kesyirikan, maka Allah akan mengampuninya. Tapi kalau misalnya dia nggak sempat tobat, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan sesungguhnya Allah tidak akan selama-lamanya tidak akan mengampuni dosa syirik sama dia nggak bertobat kepada Allah. Dan Allah mengampuni semua dosa-dosa besar, dosa kecil, semuanya Allah ampuni bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus membuat Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah dan kita ibadahi. Setelah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, maka kita harus beribadah kepadanya semata. Seperti itu. Baik. Next,
tambahan ya di dalam kitab. Wa'lam annahu la yasihud dukhula fil islami illa bisittati syurut. Dan ketahuilah bahwa tidak sah seseorang itu masuk ke dalam Islam. Kalau tadi syahadat ya, syahadat ini diucapkan bagi orang Islam itu gak harus cepat-cepat. Tapi kalau bagi orang kafir dia wajib segera untuk bersyahadat. Kalau orang Islam di setiap sholat wajib mengucapkan syahadat. Tapi bagi orang kafir dia wajib segera melakukan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan di sini tidak sah seorang itu masuk Islam kalau kecuali dalam 6 syarat ini. Yang pertama adalah al-aql. Orang yang masuk Islam dia harus berakal. Yang kedua, maksudnya berakal gimana ya? Ya berakal artinya akalnya sudah bisa digunakan dengan baik, seperti itu. Bukan anak kecil yang belum tahu apa-apa. Wal bulugh, dan orang-orang yang balik atau orang yang balik ya, sudah sampai waktu balik, seperti kalau perempuan itu haid, kalau laki-laki keluar mani. Wal ikhtiyaru, dan tidak dengan paksaan. Tidak dengan paksaan. Wan natqu bisyahadataini, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bas, cukup. Gak usah ditambah-tambahin lagi seperti kaum Syiah ya, dia ditambah-tambahin. Kalau misalnya syahadat kan ditambahin wa anna aliyan apa gitu, pokoknya nggak pakai. Syahadat ini 2 kalimat syahadat. Wal muwalah itu berkesinambungan atau berurutan. Jadi misalnya asyhadu alla ilaha illallah, nantilah Muhammad Rasulullahnya nanti kapan gitu. Nah ini nggak sah. Misalnya ada orang ingin masuk Islam, tapi dia nggak mau ngakuin bahwa Rasulullah itu nabi, seperti orang-orang Yahudi ya. Dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, tapi dia nggak mau wa anna Muhammad Rasulullah nantilah. La, itu nggak sah. Islamnya tidak sah. Maka harus langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa tartibu bainahuma, dan tertib di antara kedua kalimat syahadat tersebut. Tertib di sini maksudnya adalah enggak ditukar-tukar ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. La. Tapi harus tertib atau urut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, wa anna kalimat yang kedua wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita percaya bahwa Allah itu mengutus nabi terakhir, nabi yang paling sempurna, nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita nggak cukup hanya mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah, kita harus mengikuti beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, dari bangun tidur kita sampai kita tidur, sampai bangun kembali, seperti itu. Pokoknya sampai seumur hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka sesungguhnya dia mencintai aku. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, maka kita harus cinta sama Rasulullah dulu. Nah, bukti cinta kita kepada Rasulullah itu dengan apa? Dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal Rasulullah itu siapa, nasabnya, kita mengenal keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, kita ikuti, kita tauladani, karena sesungguhnya Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita ini di dunia ini, apalagi di zaman yang sudah penuh fitnah seperti ini ya, kebanyakan dari kita tidak meneladani Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita malah meneladani orang-orang yang waliyadzubillah, yang kafir, yang nggak pernah kenal sama Allah, nggak pernah kenal sama Rasulullah. Bahkan kita meneladani mereka, kita mengikuti bagaimana kehidupan mereka. Padahal kita sendiri mempunyai tauladan yang betul-betul bisa mengajak kita ke surga. Dan hanya satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah hanya Rasulullah. Tetapi kenapa kita tidak mau kenal dengan Rasulullah?
kita tidak mau membaca sirahnya misalnya, atau kita bahkan tidak kenal siapa keluarga beliau, bahkan tidak kenal siapa ibu bapak beliau, wal'iyadzubillah, dan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau itu, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia sungguh akan bersamaku di surganya Allah. Jadi siapa yang ingin masuk surga sama Rasulullah, maka ikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, dari tata cara beliau tidur, tata cara beliau, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau bahkan sampai tata cara bagaimana beliau masuk ke kamar mandi, itu semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya kita tiru, supaya kita contoh. Bagaimana tata cara kita dengan suami dan istri kalau misalnya sudah berumah tangga, bagaimana tata cara atau cara Rasulullah kepada orang tuanya atau kepada keluarganya, bagaimana cara masuk rumah, keluar rumah, bermuamalah dengan orang lain, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kita tinggal contoh aja, kita tinggal mengikuti aja. Insya Allah kita nanti nurut atau ikut di belakangnya Rasulullah SAW. Ya Allah, bitaufiq, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecintaan yang paling dalam kita kepada Rasulullah SAW, supaya kita bisa menauladeninya. Bahkan bagaimana kita akan memberikan anak-anak kita, mengenalkan anak-anak kita bahwa Rasulullah itu loh yang patut untuk ditiru. Kalau misalnya kita sendiri nggak ngerti, nggak tahu Rasulullah itu siapa, makanya sebagai ibu, sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita harus tahu dulu siapa Rasulullah, supaya anak-anak kita tuh bisa mencontoh Rasulullah SAW. Nggak ada lagi yang patut dicontoh di dunia ini selain Rasulullah SAW. Dan di antara kesunahan kita juga memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Siapa orang di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu. Shollu alaihi kepada Rasulullah, wasallimu, dan bersalamlah kepada Rasulullah. Supaya apa? Taslima, supaya kamu itu selamat. Dan Allah itu paling tidak kita tuh sehari mengucapkan sholawat kepada Rasulullah tuh paling sedikit 10 kali. Itu paling sedikit 10 kali, paling banyak 100, 200 atau enggak ada hitungannya. Kenapa sih kok kita dianjurkan selalu bersolawat kepada Nabi? Begini, kita nanti kan di hari kiamat kan mengharapkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah itu akan menyafaati kita, sedangkan Rasulullah itu tidak kenal sama kita. Nah, supaya Rasulullah itu kenal sama kita kirimkan sholawat kepada beliau, karena semua sholawat yang kita kirimkan kepada beliau tahu. Beliau tahu siapa ini yang ngirim sholawat. Seperti itu. Oh, ini yang kirim sholawat namanya ini, misalnya gitu. Tahu. Seperti itu. Jadi kita harus banyak. Kenapa sih kok harus banyak membaca sholawat? Itu tadi, supaya Rasulullah nanti di hari kiamat kenal sama kita. Ya Rasulullah, oh kamu gitu. Kenal sama kita karena kita banyak mengucapkan sholawat. Allah itu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah itu tandanya apa? Kalau Allah mengucapkan sholawat kepada Rasulullah itu artinya adalah rahmat. Jadi Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita mengucapkan kepada Rasulullah sholawat, maka itu adalah doa yang kita berikan kepada Rasulullah. Karena tidak ada yang satu orang pun manusia di dunia ini yang patut kita balas kebaikannya selain Rasulullah SAW. Karena tanpa beliau kita tidak akan sampai di titik ini.
kita tidak akan sampai di titik menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan masuk surga kalau kita nggak kenal sama Rasulullah, nggak kenal dari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya dari arkanul Islam wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Iqam artinya mendirikan. Mendirikan sholat bagi siapa? Bagi semuanya. Yang sudah berakal, yang sudah balik, itu wajib wajib melakukan sholat. Dan sholat ini wajib ya guys, wajib banget. Kita nggak boleh meninggalkan sholat, satu pun sholat nggak boleh. Karena penghalang atau pembeda antara kita dan orang kafir adalah sholat. Orang kafir nggak perlu sholat, kalau kita perlu. Kayak gitu. Jadi pembeda antara orang kafir dan orang Islam adalah dengan sholat. Kalau kita nggak sholat, kita tidak ada badannya sama mereka. Bahkan ijma' para ulama disepakati bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dia kafir. Satu sholat saja dia kafir. Itu ijma' para ulama. Kita sekarang di zaman yang penuh fitnah ini ya, miris banget. Banyak sekali orang yang mengentengkan atau menganggap bahwa sholat itu nggak perlu. Padahal sholat itu sangat wajib. Kita harus sholat, walaupun kita tetap kita banyak dosa ya. Usahakan tetap sholat. Karena sholat ini pembeda antara kita sama orang kafir. Sholat itu berapa menit sih? Palingan 2 menit. 2 menit pun kita lakukan 5 kali. 2 kali 5, 10 menit. 10 menit aja. Masa kita nggak mau sholat? Masa kita nggak mau sholat? Kita punya waktu 24 jam. Masa kita nggak mau sih meluangkan waktu paling tidak 10 menit, 2 menit untuk satu kali sholat. Sholat wajib aja loh itu, cuma 10 menit. Makanya sholat ya, jangan sampai nggak sholat. Karena amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya aja udah amburadul, yang lainnya nggak akan selamat. Karena sholat itu adalah tiket masuk surga. Kalau kita mau merasakan keindahan surga, bagaimana kita nggak bisa masuk surga kalau misalnya kita nggak pegang tiketnya kayak gitu. Karena pertama kali yang dihisap adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya lulus, sudah dapat tiket soalnya. Tapi kalau sholatnya udah amburadul, udah bahkan nggak mau sholat sama sekali, sholatnya bolong-bolong, jangan berharap. Jangan berharap bisa dapat tiket surga kalau kita masih meremehkan sholat. Di antara meremehkan sholat juga adalah melalaikan atau mengulur-ngulur waktu. Misalnya waktu azan jam sekian dia mengulur-ngulur waktu sampai misalnya nih udah zuhur, dia mengulur waktu sampai sudah mau asar baru dia sholat zuhur. Nah, itu juga termasuk dari meremehkan atau melalaikan sholat. Itu juga dosa. Dan kita harus mempunyai prinsip penting. Kita harus mempunyai prinsip, yaitu kita harus mendahulukan hak Allah dulu. Sholat ini adalah kan haknya Allah. Ibadah ini adalah haknya Allah yang harus kita tunaikan. Baru hak kepada manusia kita tunaikan. Seperti itu. Kita baik sama manusia. Gimana kita bisa baik sama manusia kalau sama Allah aja kita nggak baik, kayak gitu. Makanya sholat ya, jangan sampai tinggalin sholat. Walaupun telat, misalnya kita ketiduran, sholat. Subuh kesiangan, sholat. Jam berapapun kalian bangun, sholat. Jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Dan yang rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah, yaitu mendirikan zakat atau menunaikan zakat, memberikan zakat. Memberikannya kepada siapa? Memberikannya kepada orang-orang miskin dari kalangan keluarga kita, misalnya ada yang miskin seperti itu. Zakatnya apa sih? Kalau di dalam kitab ini disebutkan al-ita'u huwa al-i'ta'. Ita artinya adalah memberikan. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tathiru. Zakat itu secara bahasa artinya adalah bersyukur dan mensucikan. Jadi kita mensucikan harta kita dengan cara memberikan hanya 2,5 saja dari harta kita. Misalnya zakat harta ya. Zakat harta itu pun ada patokannya dulu.
Kalau misalnya sudah mencapai sekian, maka kita wajib mengeluarkan 2/5 dari harta tersebut. Misal kita sudah ada harta ataupun perhiasan juga ya, semuanya, pertanian juga itu ada zakatnya. Misalnya zakat zakat perhiasan itu yang wajib dikeluarkan ketika kita sudah mempunyai perhiasan tuh 80 sekian gram. Kita sudah mempunyai perhiasan segitu. Nah, kita wajib mengeluarkan 2/5 dari 80 gram itu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita punya uang 50 miliar misalnya, 2,5% dari 50 miliar itu kita wajib keluarkan. Cuma sedikit kayak gitu. Untuk apa sih zakat ini? Untuk membersihkan harta kita, mensucikan harta kita. Karena banyak sekali di antara orang-orang yang gak mau zakat, itu sama Allah itu dibalas di dunia, seperti misalnya ada kebakaran atau apa, itu salah satunya karena mereka nggak mau menunaikan zakat. Jadi hartanya itu tidak bersih. Makanya kita bersihkan dengan cara mengeluarkan zakat. Kalau zakatnya diri kita ini, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali, ketika di akhir bulan Ramadan, itu zakat diri kita. Karena zakat itu banyak. Nanti insya Allah kita akan bahas. Zakat diri kita namanya zakat fitrah. Nah, itu kita wajib mengeluarkan berapa sih? Cuman 3 kilo. Cuman 3 kilo kita keluarkan. Gak banyak-banyak. Kita gak disuruh kok sama Allah mengeluarkan 15 karung, enggak. Cuman 3 kilo. Itu pun sebenarnya kalau misalnya dihitung, itu gak nyampe 3 kilo. Kalau dalam pembahasan fikih ya, hanya itu saja. Masa gak mau sih kita mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang, wahai orang-orang yang banyak hartanya, masa gak mau? Kan sangat rugi sekali gitu orang-orang seperti ini. Baik, untuk selanjutnya wasaumu Ramadan, dan rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa ini juga wajib ya guys, jangan sampai kalian gak puasa, gak sahur aku, misalnya gitu. Aku tadi nggak, kenapa kamu gak puasa? Enggak, aku nggak puasa soalnya aku gak sahur. Lah, nggak sahur itu bukan satu uzur ya, karena uzur-uzur puasa tuh nanti ada. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa, siapa orang yang boleh nggak puasa tuh ada nanti. Dan nggak ada dimanapun, di kitab manapun yang membolehkan orang yang nggak sahur terus nggak puasa tuh nggak ada. Itu dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Dan siapa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, lalu dia satu hari saja, satu hari dia meninggalkan puasa dengan sengaja, maka maka ketika dia akan mengganti satu puasa tersebut di hari lainnya, walaupun dia puasa 1 tahun, bertahun-tahun seumur hidupnya, gak akan bisa mengganti satu puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja. Gak sah. Gak sah puasanya dia yang dia ganti karena dia meninggalkan puasa secara sengaja. Insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana tata cara untuk berpuasa. Dan rukun Islam yang kelima adalah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu saja, man istata'a, bagi yang mampu ilaihi, untuk menjalankan haji sabila, dengan perjalanan ya. Mampu dalam segi perjalanan, mampu secara fisik kayak gitu, maka dia wajib menunaikan haji, dan wajibnya itu hanya sekali saja. Untuk haji selanjutnya itu menjadi haji sunnah. Insya Allah kita akan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali kita rezeki supaya kita bisa menunaikan haji paling tidak sekali seumur hidup. Karena sekarang sangat miris sekali ya, bahkan orang-orang yang sudah mampu itu sebenarnya bisa haji tahun ini, tahun depan sebenarnya bisa. Cuman karena pemerintahan ini nggak karu-karuan, seperti itu yang miris. Jadi orang yang sudah punya uang kayak gitu, jadi nggak bisa berangkat. Tapi ya, misalnya ada orang sudah mampu ya, uangnya sudah mampu untuk haji, cepat-cepat dia harus bayarkan ke lembaga atau pemerintah. Berapa tahun pun misalnya kita dikasih waktu sama pemerintah, nunggunya itu 10 sampai 20 tahun misal. Yang penting kita sudah bayar. Kita sudah bayar dan itu sudah kewajiban kita sudah gugur. Kalau kita meninggal sebelum kita berangkat ke Baitullah, kita sudah
dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang berhaji. Masalah dosa ataupun apanya itu sudah ditanggung oleh pemerintah karena kita sudah melaksanakan atau membayar haji. Di sini kan disebutkan manistata'a ilaihi sabila. Kita sudah mampu, badan kita sudah mampu, uang kita sudah mampu, finansial sudah mampu, tapi mungkin karena antrian panjang atau gimana yang membuat kita itu tidak bisa berangkat, lalu kita meninggal duluan, maka kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menunaikan haji. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Semoga yang sedikit ini bisa paham ya, membuat paham siapa-siapa yang mendengarkannya. Insyaallah kita akan melanjutkan arkanul iman di kajian berikutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.